Cara gampang mengerjakan soal TPS UTBK di 2023. Yuk berikut kita simak penjelasannya. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di GP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Nah teman-teman, hari ini kita bakal ngebahas lagi nih prediksi soal TPS tes potensi kognitif di UTBK 2023. Seperti apa soalnya? Yuk berikut kita simak penjelasannya. Baik, kita lihat nomor pertama. Jika Q dan R berhadapan, yang duduk di antara L dan N adalah. Nah, jadi teman-teman, kita harus baca dengan seksama dulu teks yang disediakan ya. Untuk di sini katanya udah disediakan teks nomor 1 sampai dengan 3. 8 orang, ada K, L, M, N, O, P, Q, dan R sedang melakukan rapat OSIS dengan menggunakan meja persegi panjang dan 4 kursi yang saling berhadapan. Nah, jadi teman-teman, ini kita gambarin dulu. Misalkan ini adalah mejanya gitu ya, bentuknya anggap saja ini persegi panjang dan ada 4 kursi yang saling berhadapan. Nah, berarti karena ada 4 kursi, berarti total kursinya ada 8 ya, karena saling berhadapan. Berarti kita taruh 4, nah kemudian seberangnya juga 4 kursi. Nah, kemudian kita cek ketentuan berikutnya. O dan Q duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Berarti kita misalin Q di sini gitu ya, kemudian O-nya juga di sini. Karena mereka duduk di kedua ujung pada sisi yang sama gitu ya. Nah, ini Q, ini O. Kemudian M duduk berseberangan dengan K dan P. Nah, berarti kalau M berseberangan dengan K dan P, tentu dia tidak bersebelahan gitu ya, atau dia tidak berada pada meja di sisi yang sama. Karena ketentuannya masih kurang gitu ya, kita cek dulu ketentuan ketiga. N duduk di ujung meja tepat di hadapan O. Nah, berarti kita ambil N katanya di ujung meja tepat di hadapan O. Nah, karena O di sini, nah berarti di hadapan dia adalah N. Berikutnya, R duduk tepat di sebelah L gitu ya. Nah, katanya di sini Kak, jika Q dan R berhadapan, berarti otomatis R itu ada di hadapan Q. Nah, berarti ini adalah R dan tepat di sebelahnya itu adalah L. Berarti yang ini adalah L. Kemudian Kak, ada sisa 3 kursi lagi gitu ya. Berarti 3 sisa kursi tadi itu ada di ketentuan kedua Kak. M duduk berseberangan dengan K dan P gitu ya. Karena mereka berseberangan, berarti di sini yang ngisi si M gitu ya, karena dia salah satu kursi gitu ya yang muat di sebelah R, L sama N. Nah, kemudian berarti K sama P-nya dia duduk di sebelah Q gitu ya, K dan P. Nah, jadi teman-teman, sekarang posisinya itu adalah Q, K, P, dan O pada meja di sisi yang sama, kemudian R, L, M, dan N pada meja di sisi yang sama gitu. Nah, karena yang ditanya di sini adalah yang duduk di antara L dan N, berarti L dan N ini diantaranya ada M gitu ya, ada satu kursi yaitu kursi M. Nah, makanya jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang C, M. Oke, karena di sini kalau kita lihat teksnya gitu ya Kak, karena masih sama dengan kasus sebelumnya, berarti kita lihat di pembahasan sebelumnya ya, yang ditanyakan adalah siswa yang duduk di hadapan K. Karena sama kasusnya, kita cek aja siswa yang duduk di hadapan K itu adalah, nah berarti di sini ya,
Nah, berarti mereka berhadapan, yaitu L gitu. Makanya untuk yang nomor 2 itu jawabannya adalah opsi yang B, L. Berarti selainnya kurang tepat ya Kak. Nah, karena kalau kita cek R gitu ya, R itu duduk di sebelah L, kemudian O juga tidak duduk di hadapan K, begitu juga N dan P. Nomor 3, kita lihat lagi di sini kasusnya masih sama dengan nomor sebelumnya gitu ya. Masih ada 8 orang K, L, M, N, O, P, Q, dan R yang melakukan rapat OSIS gitu. Dan ketentuannya kalau kita lihat dengan seksama ini masih sama dengan nomor sebelumnya. Tetapi pertanyaannya adalah kursi R dan N dipisahkan oleh kursi. Berarti teman-teman tinggal cek aja kursi R dan itu dipisahin oleh kursi siapa gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini, di sini ada kursi R dan ada juga kursi N. Ternyata kursi R dan N ini dipisahkan oleh 2 kursi, yaitu kursi L dan kursi M. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah opsi yang D, L dan M. Nomor 4, Ari, Ira, Uti, Ella, dan Ola mengikuti sebuah perlombaan. Diketahui Ola memiliki skor 75. Skor Uti lebih tinggi 2 poin dari skor Ira dan lebih rendah 1 poin dari skor Ari. Nah, jadi kita tulis dulu ya ketentuannya. Tadi katanya Ola memiliki skor sebesar 75. Kemudian skor Uti lebih tinggi 2 poin dari skor Ira dan lebih rendah 1 poin dari skor Ari. Nah, karena kita Kak belum kuat gitu ya untuk mengetahui skornya Ira dan skornya Ari, jadi kita next dulu ke ketentuan berikutnya. Jika skor Ola 1 poin lebih rendah dari skor Ella, berarti skor Ella itu adalah skor Ola ditambahi dengan 1 poin gitu ya. Berarti 75 tambah 1 yaitu 76. Kemudian di sini juga katanya jika skor Ola 1 poin lebih rendah dari skor Ella dan Ari. Nah, berarti skornya Ari juga sama, yaitu skornya Ola ditambah dengan 1 poin, yaitu 75 ditambah dengan 1 sama dengan 76. Kemudian di sini skor terendah yang diperoleh oleh peserta lomba di atas adalah, berarti kita harus cek lagi Kak skornya Uti gitu ya. Di sini skor Uti itu lebih tinggi 2 poin dari skor Ira dan lebih rendah 1 poin dari skor Ari. Berarti skor Uti karena dia lebih rendah 1 poin dari skor Ari, kita kurangin gitu ya. Skornya Ari 76 dikurangi dengan 1 yaitu 75. Dan terakhir skornya si Ira gitu ya lebih rendah 2 poin dari skor Uti. Berarti skornya Ira itu adalah 75, kita kurangi dengan 2 sama dengan 73. Nah, jadi karena yang ditanya adalah perolehan skor terendah yang diperoleh oleh peserta lomba, berarti yang paling rendah itu adalah skor Ira. Nah, skor Iranya adalah 73. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang B. Oke teman-teman, nah di sini kakak ada soal terakhir. Jadi bagi teman-teman silahkan dijawab soalnya dan hasil jawabannya silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Itu dia tadi pembahasan prediksi soal TPS tes potensi kognitif di UTBK 2023. Sekian dari kakak, semoga membantu. Sampai jumpa.